Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak hebat dan kreatif kelas 6 SNEPSA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2020, yuk kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyiapkan diri untuk belajar di pagi hari ini. Anak-anakku, sekarang silahkan siapkan dulu peralatannya. Silahkan kalian duduk di tempat belajar kalian masing-masing. Siap ya? Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema selamatkan makhluk hidup, yang materinya itu terdiri dari tumbuhan sebagai sumber kehidupan dan hewan sebagai sahabatku. Nah, kita akan mengenal lebih lanjut tentang perkembangbiakan tumbuhan. Coba, siapa yang tahu di antara kalian apa itu perkembangbiakan? Iya, benar. Nah, perkembangbiakan itu adalah bertambah lebih banyak. Nah, perkembangbiakan dalam tumbuhan itu terdiri dari dua macam. Secara vegetatif atau dengan tidak kawin, dan secara generatif atau dengan kawin. Dengan vegetatif atau tidak kawin itu ada yang alami, ada yang buatan. Nah, sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Kemudian, dengan cara generatif atau kawin, yaitu dengan terjadinya penyerbukan. Tentu kalian pernah mempelajari apa itu penyerbukan. Ya, benar sekali. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik, benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, hasil dari penyerbukan ini anaknya tidak sama dengan induknya. Nah, penyerbukan itu menggunakan salah satu bagian tumbuhan yang bernama bunga. Nah, bunga itu terdiri dari macam-macam. Bagian-bagian bunga ada macam-macam. Pertama, nih, ada mahkota bunga. Ini biasanya yang berwarna-warni dan gunanya untuk menarik serangga. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu, dan lainnya. Kemudian kepala sari, ini kepala sari. Kalau di bunga itu biasanya ini yang ada di bagian atas. Kemudian ada tangkai putih. Oh maaf, guru keliru. Ini kepala putih. Kemudian ini ada tangkai putih. Nah, di dalam tangkai putih ada bakal buah. Kalau kita belah, biasanya di sini ada bakal buah. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari ini biasanya berbentuk serbuk kecil sekali. Dan ini ada tangkai bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini bagian yang hijau-hijau di bawah. Terus ada dasar bunga. Nah, penyerbukan itu ini. Jatuhnya benang sari di kepala putih, yang mana nantinya akan terjadi proses pembuahan. Kemudian ada proses itu, mereka akan ini serbuk sari bertemu dengan inti atau sel telurnya, kemudian menjadi bakal buah. Nah, secara sederhana, perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut. Serbuk sari sebagai alat kelamin betina, dan sel telur ini dari kepala putih bersatu, maka terjadi pembuahan. Kemudian dari pembuahan itu menghasilkan buah dan biji. Buah dan biji bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, biasanya penyerbukan pada tumbuhan itu dibantu oleh serangga.
Coba tebak, serangga apa yang ada di foto ini? Iya, betul sekali. Ini namanya lebah. Nah, lebah ini dengan kaki-kakinya dia membantu untuk menyebarkan atau melakukan penyerbukan. Nah, coba kalian cari serangga apa lagi yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan ya. Nah, penyerbukan sendiri itu dibagi menjadi 4. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih pada bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga. Kemudian penyerbukan tetangga, jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Nah, terkadang kan kita melihat dalam satu tumbuhan itu ada banyak bunga yang tumbuh. Nah, penyerbukan tetangga itu serbuk sari dari bunga pertama jatuh ke kepala putih bunga yang lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kemudian, penyerbukan silang, jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan. Misalnya, di halaman rumah kita memiliki 2 pohon mangga. Nah, penyerbukan yang terjadi antara pohon mangga yang pertama dengan pohon mangga yang kedua, sesama pohon mangga. Maka ini disebut dengan penyerbukan silang. Kemudian, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih dengan bunga lain yang tidak sejenis. Nah, misalnya di halaman rumah kita ada pohon mangga dan pohon rambutan. Misalnya serbuk sari dari pohon mangga kemudian jatuh ke kepala putih dari pohon rambutan. Nah, itu disebut dengan penyerbukan bastar. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya? Nah, ini lebih jelasnya lagi. Kepala sari, ini yang kecil-kecil, di samping-sampingnya itu biasanya. Kemudian kepala putih, tangkai putih, ada tangkai sari, dan bakal buah. Prosesnya, benang sari dari kepala sari ini jatuh ke kepala putih, kemudian terjadi pembuahan, diproses, kemudian di sini tumbuh menjadi bakal buah. Bakal buah itu misalnya kalau kita makan mangga. Nah, setelah kita habis makan daging mangganya, di tengah-tengahnya ada bakal buah atau isinya, atau kalau dalam bahasa Jawa kita sebut dengan pelok. Nah, pelok itu awal mulanya dari penyerbukan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang paragraf deskripsi. Coba, siapa di antara kalian yang sudah tahu apa itu paragraf deskripsi? Iya, benar. Paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Indera pembaca di sini dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, maupun dari perasaan atau rasa. Mungkin juga dari indera penciuman, dari hidung, atau pembau. Kemudian juga bisa dirasakan menggunakan indera peraba atau kulit. Nah, ciri-ciri paragraf deskripsi itu yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suatu suasana tertentu. Kemudian, ciri berikutnya, penggambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan sendiri objek yang dideskripsikan atau yang digambarkan dalam paragraf deskripsi. Kemudian ciri berikutnya,
menjelaskan ciri-ciri objek dengan warna, ukuran, bentuk, atau keadaan suatu objek secara terperinci, secara detail, secara lebih lengkap lagi. Nah, contoh, yuk perhatikan contoh paragraf deskripsi pertama. Meja yang dibelikan Bapak untuk Budi sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm, lebarnya sekitar 50 cm, dengan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Budi yang sedikit gelap. Meja ini punya dua lemari, yang satu sebelah kiri dan yang satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki, membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar. Nah, yuk kita lihat kenapa kok paragraf ini sebagai contoh paragraf deskripsi. Iya, betul sekali. Karena di sini kita bisa melihat meja itu terbuat dari kayu jati. Oh, ini berarti dari indera penglihatan. Meja itu tingginya. Nah, ini ada ukurannya. Berarti juga hasil dari melihat. Meja berwarna coklat muda. Nah, ini juga dari indera penglihatan. Meja ini punya dua lemari. Ini juga dari indera penglihatan. Dengan adanya penyangga kaki, membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar. Nah, ini juga berasal dari indera penglihatan. Kemudian silahkan kalian perhatikan, kalian simak, kalian baca contoh paragraf deskripsi yang kedua tentang Pulau Komodo. Nah, sudah dibaca ya? Itu dua contoh paragraf deskripsi. Contoh yang lain. Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. Warna batunya merah, menyala seperti api. Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Bentuknya bulat dan sangat mewah. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akik ini. Contoh paragraf ini menggambarkan sebuah batu akik yang sangat disenangi oleh ayah. Mulai dari warnanya, bentuknya, sifatnya digambarkan secara keseluruhan atau secara kolektif. Sehingga menimbulkan kesan penginderaan seakan-akan kita melihat langsung batu akik tersebut. Nah, oke anak-anak. Hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham tentang paragraf deskripsi dan tentang perkembangbiakan hewan. Oke, semangat belajar, tetap semangat. Salam sukses dari Bu Karyati, mendidik dengan sepenuh hati. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.